Welcome to our channel. Jatuhnya Kekaisaran Romawi Timur ke tangan Turki Utsmani pimpinan Sultan Mehmed II alias Al-Fatih pada 29 Mei 1453 menjadi salah satu peristiwa terepik di dunia sekaligus oleh sejumlah sejarawan, yang dimana menandai berakhirnya abad pertengahan dan mengawali era modern. Pergantian kekuasaan dari Romawi kepada Ottoman menyebabkan sekaligus menjadi sinyal perubahan besar bagi peradaban manusia. Lebih jauh tentang peristiwa kejatuhan Konstantinopel, berikut ulasannya. Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kamu untuk mendapatkan video edukatif lainnya dari Data Fakta. Bukan kali pertama ditaklukkan. Sebelumnya kalian tentu tahu dong kalau Konstantinopel merupakan ibu kota Kekaisaran Romawi Timur sekaligus kota terbesar dan termakmur di Eropa. Kota ini didirikan oleh Kaisar Romawi Konstantinus I pada 306 Masehi di atas sebuah kota yang sudah ada sebelumnya, yakni Bizantium. Pada permulaan masa ekspansi kolonial Yunani sekitar 671 sampai 662 sebelum Masehi, situs ini terletak di jalur darat dari Eropa ke Asia dan jalur laut dari Laut Hitam ke Laut Mediterania. Namun tahukah kalian, kendati disebut-sebut sebagai kota tak tertembus di dunia, ibu kota Kekaisaran Romawi Timur ini nyatanya pernah dikepung dan diserang oleh orang-orang dari Persia, Arab, Rusia, Bulgaria, dan lain-lain. Dengan kata lain, bukanlah pasukan Utsmani yang pertama kali melakukannya, melainkan pasukan salib pada medio 1204. Kalau kita cek laman Historia, disebutkan kalau saat itu pasukan salib terjerat utang besar kepada bankir-bankir Venesia untuk membiayai ekspedisi mereka ke Yerusalem. Alhasil, pasukan salib memutuskan menyerbu Konstantinopel dan berhasil merebutnya. Mereka kemudian mendirikan apa yang direbut Kekaisaran Latin yang bertahan sampai 1261, sebelum akhirnya direbut kembali oleh orang-orang Yunani yang mengembalikan takhta Kekaisaran Romawi atau Bizantium. Tidak semata Kristen versus Islam. Banyak yang berasumsi kalau konflik dan perang antara Romawi dan Utsmani atau Ottoman semata karena Romawi yang Kristen dan Ottoman yang Islam. Alhasil terjadilah pendikotomian antara Kristen dan Islam. Memang, jatuhnya Konstantinopel seperti dikutip Tirto ID menandai akhir perang salib yang panjang sejak 1096. Namun, mesti diketahui kalau salah satu peperangan terlama sepanjang sejarah manusia ini tidak hanya soal Kristen melawan Islam, melainkan memperebutkan hegemoni dan kekuasaan dengan panji-panji timur melawan barat, Utsmani kontra Romawi, serta Islam versus Kristen. Bahkan faktanya, personel dari Jerman, Italia, dan Eropa Timur yang telah tunduk pada Ottoman bergabung dalam pasukan Mehmed II, begitu pula pasukan elit bernama Janissary yang direkrut sejak kecil dari negeri-negeri Kristen Eropa. Sementara Kaisar Romawi Timur kala itu, Konstantinus VI, memiliki ribuan orang-orang Yunani Ortodoks di bawah kepemimpinannya. Ia bahkan sempat meminta bantuan Paus Nikolas V kala itu, namun tidak mendapat tanggapan positif dari Vatikan dan Raja-Raja Katolik di Barat. Namun pelaut-pelaut Italia di bawah pimpinan Giovanni Giustiniani Longo datang membantu pertahanan laut Konstantinopel. Perang bawah tanah. Yang menarik, perang yang melibatkan sekitar 80.000 prajurit di bawah panji Turki Utsmani dan sekitar 7.000 prajurit Bizantium selama 8 pekan ini tidak hanya terjadi di darat dan di laut, namun juga di bawah tanah. Dalam buku The Siege and the Fall of Constantinople in 1453, Historiography, Topography, and Military Study tahun 2011 oleh Mario Philippides dan Walter Kahanak menulis, para penambang Jerman yang dikirim dari Serbia ditugaskan Mehmed II untuk melaksanakan misi di bawah tanah. Dikatakan kalau tujuan menggali terowongan adalah untuk meruntuhkan pondasi tembok dan menara benteng Konstantinopel dengan cara merobohkan strukturnya dari bawah. Nah, menghadapi taktik tersebut, pihak Kekaisaran Romawi bertahan dengan ikut menggali terowongan mereka sendiri. Tujuannya untuk menemukan terowongan milik pasukan Utsmani dan bertempur melawannya. Alhasil, strategi tersebut membuat pasukan Utsmani kalah dan terowongan mereka dihancurkan. Ramalan dan fenomena alam. Satu lagi yang menarik dari peristiwa kejatuhan Konstantinopel ke tangan Utsmani. Ya, hal ini berkaitan dengan tanda-tanda yang ditunjukkan alam, sekaligus menjadi dasar bagi sebuah ramalan kala itu. Masih bersumber dari Historia, kala pengepungan oleh pasukan Ottoman sementara berlangsung, terjadi beberapa kejadian alam yang sempat menggegerkan kedua pihak.
Dikatakan kalau malam hari, tepat pada 22 Mei 1453, terjadi sebuah gerhana bulan. Alhasil, pasukan Utsmani yang sudah mencapai batas lelah kembali terpacu sembari bersorak, menganggap gerhana tersebut sebagai pertanda yang akan datangnya kemenangan. Kemudian, 4 hari berselang, tepatnya 26 Mei 1453, kota Konstantinopel diselubungi semacam kabut tebal, serta sebuah cahaya aneh. Cahaya tersebut tampak muncul di Kubah Hagia Sophia, gereja terbesar di kota itu, sebelum terbang menghilang. Sebaliknya, pendeta ortodoks kala itu melihatnya sebagai pertanda buruk. Mereka percaya kalau Roh Kudus telah meninggalkan Konstantinopel. Dari Konstantinopel jadi Istanbul. Harus diakui kalau Konstantinopel memang istimewa. Pasalnya, letaknya sangat strategis menghubungkan Eropa dan Asia lewat darat. Agustinus Wibowo dalam buku Garis Batas Perjalanan di Negeri-Negeri Asia Tengah 2011 mencatat, kelak lokasinya itu menjadi titik penting dalam rangkaian jalur sutra, rute utama perniagaan yang menghubungkan India, Cina, Timur Tengah dengan Eropa. Itulah kenapa Konstantinopel selain Yerusalem menjadi titik penting perang salib. Seperti disebutkan sebelumnya, kota ini didirikan di atas situs kota legenda bernama Bizantium, yang diperkirakan sudah ada sejak tahun 672 sebelum Masehi. Sebagai suksesor Romawi Barat yang runtuh pada 476 Masehi, Romawi Timur yang berpusat di Konstantinopel Yunani menjadi nadi peradaban Eropa sejak dibangun Konstantinus I sekitar 306 Masehi dan ditetapkan sebagai ibu kota Romawi Timur pada 11 Mei 330 Masehi. Romawi yang identik dengan Eropa dan Kristen menguasai selama lebih dari 14 abad. Roger Crowley dalam Constantinople The Last Great Siege 2006 mengatakan, dalam rentang tempo yang teramat panjang itu, 800 tahun diantaranya menjadi periode usaha kubu Islam merebut Konstantinopel meskipun selalu gagal, dan percobaan tersebut pada akhirnya dituntaskan secara gemilang oleh Kesultanan Utsmaniyah pada 29 Mei 1453. Sejak saat itu, upaya revitalisasi total dilakukan, dimulai dengan memperkenalkan nama Istanbul sebagai pengganti Konstantinopel, yang kita tahu lekat dengan nama pendirinya Kaisar Konstantinus. Hikmah dan musibah di balik kejatuhan. Saat Kekaisaran Utsmaniyah bersukacita atas kemenangannya, Eropa seketika diambang keterpurukan. Bagaimana tidak, kejayaan Imperium Romawi yang menjadi era keemasan gereja pada abad pertengahan terancam berakhir. Artinya, direbutnya Konstantinopel oleh Utsmani menjadi kerugian besar. Penguasaannya terhadap perdagangan rempah-rempah ikut berakhir. Romawi yang semula memiliki pelabuhan besar di Tanduk Emas, terletak di muara pemisah Konstantinopel sekaligus penghubung Laut Hitam dan Laut Tengah, mutlak diambil alih. Sejak Utsmani yang memonopoli jalur perdagangan, bangsa Eropa berusaha mencari jalan lain menuju Asia. Mengambil jalur darat melewati Konstantinopel alias Istanbul jelas tidak mungkin. Namun di balik musibah ternyata menyimpan berkah. Ya, jatuhnya Konstantinopel jadi titik tolak era penjelajah Eropa yang berdampak secara global. Penjelajahan samudra menjadi solusi bagi bangsa-bangsa Eropa untuk mencapai Asia, bahkan menemukan tempat-tempat baru yang potensial, termasuk rempah-rempah, terutama India bahkan hingga ke Nusantara, benua Amerika hingga Australia ditemukan. Boleh dikatakan, kehilangan Konstantinopel malah menjadi embrio kolonialisme dan imperialisme negara-negara Eropa, lalu memicu era pencerahan atau Renaissance yang berlanjut ke revolusi industri dan seterusnya. Sejarah ditulis oleh yang kalah. Inilah mungkin hal yang paling menarik. Bagaimana tidak, umumnya sejarah ditulis oleh yang menang. Namun berbeda halnya dengan peristiwa ini. Kabarnya sampai saat ini, kisah kejatuhan Konstantinopel banyak ditulis menggunakan sumber-sumber barat, terutama dari saksi mata orang Yunani dan Italia, yang lari dari Konstantinopel usai ditaklukkan Ottoman. Menariknya di sini, dikatakan masih oleh Roger Crowley dalam bukunya Constantinople The Last Great Siege 2006, bahwa sumber sejaman dari pihak Utsmani terbilang cukup sedikit dan baru ditulis di masa-masa setelahnya. Crowley menulis begini, 1453 menjadi khas dan istimewa karena dia adalah sejarah yang justru banyak ditulis oleh pihak yang kalah. Itulah tadi sejumlah fakta mengenai kejatuhan Konstantinopel. Bagaimana pendapat kalian?